Semoga nanti kalau dia dewasa ya dia bisa lihat perjuangan saya, cara saya urus dia sampai di titik yang sekarang. Gimana Mas Rama belajar waktu itu merawat anak bayi dari mandiin, popok, terus juga susunya? Takutnya kalau Faiz masih kecil itu baru saya balik di atas. Oh, tapi apa yang biasanya momen atau mungkin hal yang Mas Rama merasa bahwa wah ini berat banget buat saya gitu. Pernah. Boleh cerita nggak? Sampai sekarang masih ada yang tergantung itu talinya. Oh, Yang ada yang di video yang viral kemarin itu. Talinya sampai sekarang masih ada. dan waktu itu apa yang akhirnya membatalkan niat itu? Faiz. Hello, welcome back to Herspektif bareng gue Bernadetta Ginting, dan di studio Herspektif sudah hadir dua narasumber spesial jauh-jauh dari Kolaka ke Kebon Siri. Ada Mas Rama dan juga adik Faiz. Hai. Lagi minum susu. Ini lagi minum susu. Dalam rangka apa nih kalau boleh tahu ke Jakarta? Ada banyak kegiatan atau Jalan-jalan Kak. jalan-jalan? Kebetulan juga ada panggilan beberapa juga dari influencer. Mas Rama kemarin sempat viral video-video, sebenarnya itu lebih ke CCTV ya? Iya, Kak. CCTV. Nah, pertama kali memposting itu gimana? Apa ya, ada ekspektasi nggak bakalan viral atau ya pengen sharing aja sebenarnya? Di sisi lain Kak memang pengen sharing, maksudnya mendokumentasikan keseharian Faiz, tapi pas saya cek waktu beberapa hari kemudian pas setelah saya up video itu, boom, meledak. Saya kaget kiri kanan, chat kiri kayak gini. Bahkan sampai dari Jakarta ada yang ngechat ke sini, bahkan ada dari stasiun TV langsung. Saya sempat kaget, drop. Kok bisa? Padahal kan memang sebelum dari video CCTV kan udah viral, tapi nggak seviral yang kemarin ini pas yang video terakhir. Kaget, Ya. alhamdulillah bisa sampai ke sini. Bisa jalan-jalan, udah kemana aja sama Faiz? Udah ke Monas belum? Belum ya? Monas. Malam itu hari malam. Hobinya apa sih Faiz? Yang apa interestnya, kesukaannya tuh ke apa? Main air, balon, Main air, balon, kemana ya kalau di Jakarta? nyapu. Nyapu? Mama suka nyapu, ada senyumnya. Nyapu apa Mas? Kosan, halaman, Oh pakai sapu yang, sapu apa ya? oh dia punya sapu yang kecil yang buat. Yang besar. Oh Ada itu beberapa video yang biasa iya. keseharian. Aku pikir itu cuma satu kali, tapi ternyata itu udah. Kalau dia lihat sapunya dia langsung, bahkan kalau disuruh Padahal kalau disuruh juga. kalau disuruh dia langsung mau. Sama saat kalau dia lagi main, walaupun lagi main ada aktivitasnya maupun bagaimana, kalau saya bilang masuk tidur dia jalan di depan, masuk di kamar langsung buang barang satu kali, tutup pintu tidur. Nggak ada drama-drama bilang nggak mau nangis apa, nggak ada. GTM, terus apa yang makan di emutnya biasanya anak-anak kan gitu kan, GTM. Palingan dia yang minta makan. Oh dia kalau minta makan. Dia yang duluan apa ya, nungguin kalau lagi masak, dia yang nggak sabaran. Oh I see. Bukan kita yang nggak sabar kasih makan dia. Oke, Mas, pengen ngobrol terkait dengan, mungkin banyak yang bertanya sebenarnya, dan Mas Rama juga sudah menjawab dengan mungkin balas komen atau mungkin juga di podcast-podcast. Bagaimana mungkin cerita sederhananya itu bisa menjadi single parent untuk Faiz? Sebelum Faiz lahir itu udah nggak sama. Intinya kan kita udah buat perjanjian. Setelah Faiz lahir, walaupun kita udah cerai, setelah itu Faiz lahir, semua kebutuhan Faiz, apapun bentuknya itu sudah tanggung jawabku. Tapi kalau kau bilang mau rawat Faiz, saya nggak biarkan. Oh kenapa? Kan yang buat kemarin kesalahan kan dia. Oh I see. Bahkan kan untuk sekarang kan dia udah punya keluarga dari yang lingkungan kemarin, dan udah punya anak juga. Jadi kalau untuk sekarang mau ketemu atau sampai yang kayak mobil atur waktu sama Faiz kan nggak bisa. Kita kan juga hargai perasaan suaminya Kak. Di sisi lain kan dia udah juga punya anak. Untuk sekarang juga komunikasi lancar, maksudnya komunikasi tetap ada, tapi kalau untuk ada beberapa batasan lah yang harus saya batasi. Jadi memang kemauan dari Mas Rama sendiri bahwa ketika Faiz lahir harus sama saya. sama saya.
Oke, nah biasanya anak baru lahir tuh kan ada fase sekitar 1 sampai 3 bulan namanya anak bayi ya, Iya. tidur berantakan. Itu gimana Mas Rama belajar waktu itu merawat anak bayi dari mandiin, popok, terus juga apa susunya itu? Mungkin belajar dari situ juga. Hmm, Kalau untuk merasa apa ya, merasa kayak berat itu enggak ada apa, terasa lancar saja Kak bilang, kebutuhannya ada, hmm. untuk ininya ada, bahkan untuk sampai sekarang alhamdulillah ada saja jalannya. Semua dicukupi gitu ya, Iya. udah rezeki Udah rezeki dari yang di atas lah. dari di atas. Nah awal-awal adik lahir itu memang sudah menjadi driver ojek online atau ada pekerjaan Belum. lain? Hmm. Sebelum itu dia itu dari umur 1 hari itu saya udah apa, memang kan saya kemarin kan saya udah punya usaha, saya punya usaha Mm-mm. jualan ayam. Bahkan dia sering ikut sampai jam 10 malam, dari pagi sampai jam 10 malam. Itu berjalan sampai umur dia 6 bulan kalau nggak salah 7 bulan. Mm-mm. Saya mikir bilang, kasihan ini dengan umur kayak gini kalau dia ikut jualan kan, dalam gerai itu kan, dalam kedai kan itu otomatis panas. Mm-mm. Lagi kan itu dindingnya spandek. Ah, nggak usah lah. Tutup aja dulu sampai dia umurnya 2 tahun atau 2 tahun lebih. Jadi mutusin untuk ngojek. Panggilan kerja-kerja lain ada, untuk yang lebih gaji di atas rata-rata itu ada. Cuman dulu dalam sistem polanya untuk saling apa? Polanya untuk berbagi waktu sama Faiz kan nggak bisa kalau selain ojol. Hmm. Kalau ojol kan kita bisa mobile, setelah satu orderan bisa. Hmm. Setelah satu orderan lagi check up Faiz apanya yang kurang, entah susunya atau pupuknya yang full kan bisa diatur. Kalau di tempat kerja lainnya non stop kan nggak bisa. Apalagi untuk bawa Faiz kan nggak mungkin. Iya. Kalau lagi ngegojek mungkin bisa balik Iya. kayak gitu. Dan di situ kalau Kolaka sendiri karena saya belum pernah ke sana, jauh-jauh atau deket nggak sih? Saya ambilnya orderannya itu Kak 3 kilo ke bawah. I see. Saya jarang ambil yang 4 kiloan, kecuali Faiz-nya ikut. Saya berani ambil perjalanan jauh. Mm-mm. Di sisi lain juga kalau malam saya tetap ambil yang 3 kilo ke atas, karena untuk 3 kilo ke atas itu Kak lumayan untuk fee-nya, untuk TV-nya. Nah tadi kan sempat cerita kalau langsung bisa lah ya merawat anak gitu. Tapi sempat ini nggak sih mungkin nanya kanan kiri gimana ya anak ini untuk pola asuhnya. Lalu juga mungkin umur segini apa yang harus diberikan tuh cari taunya kemana? Mulai dari lahir sampai 1 tahun saya itu tertutup. Mau itu dari keluarga atau saudara, saya enggak. Meminum boleh. Saya tidak tidak izinkan mereka datang. Apakah memang masih ada luka di Mas Rama jadi sedikit tertutup gitu? Intinya kan untuk sekarang apapun yang saya lewati sama Faiz itu saya syukuri. Hmm. Apa ya kalau bahasanya, yang penting ikhlas lah. Ikhlas. Dan tadi sebelum kita mulai podcast, Faiz ini memang benar-benar senempel itu sama Mas Rama, benar-benar yang nempel gitu. Ya memang betul ayahnya, tapi bondingnya itu real gitu. Saya kan juga ibu, Iya. anak saya juga usianya nggak jauh gitu kan dari Faiz. Jadi salut dengan Mas Rama, dengan mungkin belajar sendiri, lalu juga mengasuh sendiri. Terus kalau seandainya Faiz sakit gitu, masih tetap kerja atau di rumah aja? Enggak. Kecuali saya yang sakit tetap jalan. Oh. Kalau dia yang sakit enggak, saya enggak keluar. Tapi nggak ada bantuan mungkin dari adik, kakak, mungkin. Dalam waktu Positif itu yang saya maksud tadi, dalam 1 harinya, waktu umur Faiz 1 hari sampai umur 1 tahun, saya itu lebih ke apa ya? Kalau bahasanya sekarang introvert lah, nggak ada komunikasi ke orang-orang lain atau dari tetangga, nggak ada. Jadi pas umur Faiz 1 tahun saya sudah beranikan diri, maksudnya untuk biarlah Faiz ketemu sama neneknya, ketemu sama omnya. Tapi kalau untuk sekarang ya alhamdulillah semuanya udah biasa ketemu, ngajakin Faiz main. Dan Faiznya juga nggak takut ya sama orang ya kayaknya? Atau dia Persoalan waktu. oh harus ada adaptasi Iya, kayak tapi gitu. itu pun juga dia harus diakalin. Dia harus apa? Dia nggak harus lihat saya. Oh, oke. Kalau saya masih ada di ruangan itu, dia nggak bakal mau sama orang. Dia nggak mau sampai digendong sama orang kalau saya masih ada di ruangan. Ya ini ya bonding lah. Keren. Kecuali saya nggak ada baru Baru dia mau sama orang. biar seharian. Tapi waktu Mas Rama pergi kerja itu apakah selalu nunggu dia tidur dulu atau dia udah Iya.
nungguin tidur. Oh, karena kalau tadi nggak tidur nangis ya? Nangis. Enggak, kalau dia itu kalau dalam kondisi masih dia udah paham Kak. Dia udah paham semuanya. Kalau mau pergi kerja, apakah menunggu adiknya tidur atau dia bisa dititipin biasanya? Kalau selama ini nggak pernah saya titip. Cuman kalau saya mau keluar ngojol itu Kak, ya harus nungguin tidur. Kadang juga ada beberapa kalau kepepet tiba-tiba kadang saya tinggalin pas posisinya lagi nggak tidur. Tapi kalau dalam sampai konteks dia nangis pas sementara pergi saya nggak berani. Tapi kalau jarang sih Kak kasusnya kalau dia lagi nangis pas mau ngojol, jarang. Intinya dia udah paham betul kalau posisinya dia dikasih masuk di kamar, dikuncin, nggak ada, langsung nggak ada suaranya. Palingan itu yang kayak di video, dia yang ambil bantal simpan di belakang pintu. Di sisi lain kan di situ kan sambil nungguin saya, mastiin saya langkah kaki saya kedengaran, dia dingin di situ Kak. Maksudnya posisinya kan pas di depan jendela itu pintu, jadi lebih dingin. Mau meninggalkan Faiz sendirian di rumah itu, dikondisikan nggak ruangan? Misal bagian stop kontak ditutupin atau apa, di setting nggak ruangannya? Udah Kak, nggak mungkin kan juga saya biarkan itu hal-hal yang memang bisa berdampak sama dia. Saya biarkan di kamar. Saya nggak biarkan kayak contoh mainan yang kecil, contoh kayak barang-barang yang tajam, atau hal-hal yang bisa buat dia kayak gak minta-minta lah yang buat dia celaka atau kayak gimana. Saya amankan semua. Memang ada beberapa dalam cut video stop kontaknya itu kelihatan, tapi kan itu nggak ada aliran listrik sesudah cabut. Oke. Itu mungkin netizen bertanya, ditinggal di rumah tapi dari Mas Rama tuh udah mengkondisikan jadi aman ya tadi, barang benda tajam dan aliran listrik itu Aman, Kak. udah nggak ada. Tapi ketika nonton CCTV terus dia kebangun, itu biasanya rentang berapa menit akhirnya Mas Rama pulang? Kalau dia dalam kamar itu Kak, kalau posisinya dia lagi bangun, baru saya lagi di luar, saya sementara di luar, dia itu paling milih tidur kembali. Oke. Daripada dia main, nangis, saya yang nggak ada di kamar, dia lanjut tidur. Mas Rama menjadi seorang ayah tunggal harus berperan juga sebagai ibu kan, ada peran ganda nih, peran ayah lalu juga ada sisi keibuannya. Itu gimana Mas Rama mempelajari itu semua? Cuman ngejalanin Kak, nggak ada itu harus saya belajar kayak bagaimana. Saya cuman belajar dari dari pandangan saya Kak. Pandangan saya ke orang-orang kayak gini, bagaimana cara anunya. Kalau sampai belajar saya nggak pernah belajar. Sama-sama orang nggak pernah. Tapi berat nggak menjalani dua fungsi itu? Beratnya ada Kak, cuman kalau saya lagi down itu, lagi habis narik lihat Faiz itu, selesai, nggak ada. Posisi saya sampai down itu saya cuma sampai depan kos. Merasa kepikiran soal Faiz, soal semuanya, saya cuma sampai depan kos saja, depan pintu. Setelah masuk depan pintu itu udah versi yang berbeda. Nggak boleh saya nerapkan, saya nggak boleh dalam kondisi lagi down masuk di kamar, kan energinya beda. Energinya itu kan pasti otomatis berdampak sama anak. Kalau saya bawa hal-hal negatif dari luar, entah dari itu pikiran saya, down saya, masalah saya, itu kan menjadi aura-aura negatif untuk ke Faiz. Terserap gitu Iya, ya. terserap. Tapi apa yang biasanya momen atau mungkin hal yang Mas Rama merasa bahwa wah ini berat banget buat saya gitu? Pernah. Boleh cerita nggak? Sampai sekarang masih ada yang tergantung itu talinya. Oh. Yang ada yang di video yang viral kemarin itu. Talinya sampai sekarang masih ada. Tapi Itu cuman memang pernah hampir. Cuman itu kepikiran juga Kak, kalau saya nggak ada dia sama siapa. Kan kalau untuk sama keluarga atau saudara kan atau siapapun saya udah tahu karakternya. Saya juga nggak mungkin lah biarkan anak saya lama sama itu, sama-sama orang yang saya sudah tahu karakternya kayak bagaimana, kapasitasnya bagaimana. Saya nggak mungkin. Jadi saya memikir, mungkin sabarnya dikurangin dulu. Mungkin sabarnya ditambahin dulu. Tapi belum dicopot. Belum sekarang. Sebagai tanda pengingat aja Kak. Bahwasanya pernah di posisi kayak selesai. Mau intinya mau udah selesai. Tapi waktu itu apa yang akhirnya membatalkan niat itu? Faiz 15 bulan. Kan itu hari waktu saya memang lagi pas di posisi yang itu kan pernah di posisi itu Faiz sampai Faiz 2 hari kayaknya minum air kerang.
kerang. Mm-mm. Untuk pupuknya itu saja 3 kali sehari harus. Iya. Sampai di pikiran posisi kayak begitu ya sudah deh capek. Jadi pikirannya pasti salah daripada dia hidupnya kayak gini, mungkin kalau sama orang lain lebih. Sama saya juga problemnya udah banyak, sudah di kiri kanan hantam sama problem-problem yang lain, tambah ini lagi. Ya, sampai sekarang masih ada. Jadi kalau untuk sekarang, kalau saya mikirnya yang kayak kemarin-kemarin ya, wah, mungkin ini seporsi kemenangannya, Kak. Saya mau nangis denger ya. Karena menjadi orang tua tuh berat. Berat, apalagi tadi Tapi ada. kalau beratnya, Kak, kalau beratnya kita tidak ikhlas itu percuma, Kak. Tapi kalau kita ikhlas, jalannya akan ada aja, Kak, kalau kita ikhlas. Dan alhamdulillah saya memang dari dulu sampai sekarang ikhlas. Enggak ada itu saya merasa bilang, percuma saya besarkan. Saya walaupun dalam kondisi sampai down, sampai kayak nggak bisa ngapa-ngapain, sampai saya beliin cuma air kerang, minum air kerang, saya nggak pernah berpikir bilang, memang ini tanggung jawab. Tapi saya nggak berpikir dia beban. Dan ini balasannya semua, Kak. Dia bisa sampai ke sini, dia bisa sampai ke situ. Mungkin nggak seberapa dari pencapaian orang lain, tapi kalau dalam pribadi saya ini sudah pencapaian terbesar, Kak. Bisa ke sini, bisa ke Bali, bisa nanti ke sana, insya Allah. Berdua bersama Faiz selalu. Iya. Tapi kalau saya lihat Faiz, dia sehat. Sehat, Kak. Saya udah check up. Check up. Oh, rutin imunisasi, vaksin. Nggak pernah imunisasi. Oh, oke. Pas terakhir check up sebelum kesini dia sehat. Nggak ada yang aneh-aneh. Banyak yang speak up atau bikin narasi dia seakan-akan katanya sakit perutnya ini. Memang dia posisi perutnya itu dia memang kayak gitu kan. Kalau dia makan itu dia walaupun kenyang, selama makanannya belum habis dia nggak berhenti. Aduh. Kasihkan main bola. Nah, begitu. Tapi balik lagi soal Faiz gitu. Ya, Kak. Apa ketakutan terbesar Mas Rama saat ini, selain mungkin ya kalau rezeki pasti Tuhan yang atur gitu. Selagi kita berusaha, kita pasti yakin Tuhan kasih jalan. Tapi apa ketakutan terbesar Mas Rama? Kalau bicara ketakutan sih ada sekarang, Kak. Takutnya itu Faiz takutnya kalau saya itu takutnya kalau Faiz masih kecil itu baru saya balik di atas. Oh. Kan kalau otomatis kan kasih sayang orang tua kan sama orang lain kan beda. Cuman itu, Kak, takutnya bilang jangan sampai Faiz belum kenal dunia kayak bagaimana, cara mainnya dunia kayak bagaimana, baru saya dipanggil duluan kan Faiz sama siapa. Cuman itu. Kalau untuk ketakutan yang lain sih nggak ada. Selagi saya masih ada nggak ada. Nggak perlu harus ada yang ditakutkan. Kenapa mau harus takut sama dunia kalau yang di atas masih ada? Tapi selama menjadi driver ojek online dan membawa Faiz tuh ada pengalaman yang nggak enak nggak? Mungkin lagi di tengah jalan dianya. Banyak, bahkan pernah 1-2 kali jatuh berdua. Karena dia gerak gitu ya? Karena kan otomatis kan itu tempat dudukannya dia kan terhalang sama setir motor. Saya nggak pernah speak up ini. Banyak yang bilang, kenapa nggak dibawa naik motor? Kenapa Faiz nggak ikut jalan? Saya takutnya itu. Saya mending dia di rumah. Kenapa? Di sisi lain kalau dia kan ikut ngojol kan angin malam, takutnya kita kenapa. Kalau saya kan pribadi tak jatuh di motor atau kenapa nggak masalah. Tapi kalau dia ikut kan imbasnya ada 2, saya dengan dia. Orang lain juga pada nanti tambah repot. Kita sudah tidak mau repotkan orang setelah kayak kejadian kayak begitu kan. Bahkan untuk sekarang kan saya nggak mau memang repotin orang dari dulu. Bahkan dalam konteks keluarga saudara. Itu kenapa saya pilih berjalan berdua cuma sama Faiz. Karena tidak mau merepotkan. Mau tenang juga. Mau tenang. Beda loh itu teguran dari keluarga sama teguran orang lain. Teguran dari keluarga sama orang lain tuh gimana? Beda lah, Kak. Lebih kena yang keluarga. Iya. Jadi saya lebih milih sudahlah. Saya berjalan berdua sama Faiz saja. Alhamdulillah bisa. Saya lewatinya 19 bulan sama Faiz. Gimana bagi waktu antara tadi mungkin ngajak anak main, lalu juga harus menerima
orderan gitu baginya gimana? Ada pola-polanya? Ada pola tidur, ada Kak. Itu kan dia biasa bangunnya kan itu jam 6. Dia Jam tuh 6 udah pagi bangun dia? jam 6 pagi, udah Pagi bangun banget. tuh jam 5. Hmm. Kadang dia bangun itu tabukin saya pakai dotnya itu. Bangun. Saya udah bangun siapin dot. Itu dia harus main itu dari jam 6 sampai jam 8. Dia harus main. Setelah itu dia harus tidur. Jam 9 dia harus tidur sampai jam 12. Jam 12 kan harus makan siang. Waktunya dia main. Itu saya terapkan Kak selama 1 tahun lebih sekarang. Saya terapkan di jam 11 sampai jam 1 itu dia harus main. Jam 1 lagi dia harus tidur sampai jam 4 atau jam 5. Setelah saya pulang lagi tuh dia harus main pokoknya ada waktu bersamaan lah, pas dari setelah maghrib sampai jam 9. Jam 9 saya baru keluar sampai jam 2 malam. Oke. Berarti keluarnya malam ya? Iya, kadang pagi juga. Jam-jam dia yang memang deep, ibaratnya tidur lelap. Iya. Tidur lelap jadi bisa tenang, tapi CCTV nyala terus. CCTV baru sebulan Kak. Nah, sebelum CCTV ada tuh gimana mantau Faiznya? Langsung. Feeling. Iya. Karena tadi ya udah ada Kadang jam-jamnya kalau feeling saya udah bilang, dia bangun ini. Bangun pasti. dan pulang. Pulang. Kalau udah feeling itu udah ngeh, itu pulang deh. Walaupun dalam ada orderan, walaupun posisinya dia di atas, baru saya di atas juga, saya kadang balik. Harus balik. Kalau feeling saya udah bilang, dia bangun. Dia bangun. Dan dia tahu kalau saya balik. Jarak ke kos itu dengan pagar kosan itu kan ada. Suara motor ya? Iya, bukan suara motor Kak. Dia udah paham, dia udah tahu, dia udah rasa. Kadang itu cuman kunci tek gitu. Dia langsung negor, "Ta." Dia kan manggilnya "ta" ke saya. "Ta." Dia langsung bangun. Jarang sekali saya dapat dia dalam posisi menangis pas pulang. Jarang. Walaupun dalam keadaan dotnya habis, popoknya penuh, lagi BAB. Jarang. Pintar. Tapi katanya Faiz juga udah bisa bikin susu sendiri ya? Bisa. Cuman itu kalau untuk sekarang saya enggak, karena kadang dia hamburkan itu sendiri. Cuman kalau dia lagi mau minum air pakai botol sendiri, pakai gelas, dia tidak tahu. Kalau bikin susu, jarang sih saya biarkan bikin susu. Takutnya kan dia kalau dia bikin susu sendiri nanti dia tuang 1 kali susunya ke airnya ke susu. Oh, pernah kejadian? Langsung habis itu yang 1 kilo. Oh, dia mainan susu bubuk. Iya. Terus akhirnya udahlah Tapi habis kalau itu. pintar ya bisa dia bikin susu sendiri. Tapi ada masa di mana anak mungkin ya iseng gitu kan tadi. Bahkan untuk pakai popok, buka popok, buang popok, dia yang sendiri. Kalau di kos. Kalau di kos. Kayak kan ada tempat sampah itu depan kamar mandi. Dia tahu bilang kalau dia buka popok buangnya harus di situ. Kalau saya suruh buang popok di sana, dia buang. Tahu tempat-tempatnya. Bahkan saya suruh itu kasih jalan kerang di air itu, bilang kasih jalan kerang di air. Dia pergi. Oke. Dia tahu. Keren. Nah, selama parenting ini apa yang menjadi orang tua gitu? Apa yang Mas Rama tanamkan sejak awal kepada Faiz? Ya. Disiplin. Keras. Dia harus tidak boleh manja-manjaan kalau sama saya. POC lah kalau bahasa kasarnya. Iya, kalau bahasa Karena kenapa kan kalau kita tidak terapkan hal-hal yang begituan kan itu bisa berpengaruh sama dampaknya kalau dia besar. Dia akan manja. Dia bakalan gampang kena kesenggol dikit langsung kayak gini. Kalau kita udah tanamkan di dalam pola pikirnya device kan bilang kalau saya dari kecil saya sih lebih tepatnya bukan kasar Kak, tegas. Tegas, betul. Saya memang sering marah, saya sering marahi Faiz, tapi kalau sampai ke bawah amarah itu nggak pernah. Cuman kalau sampai marah sering. Kalau dia buat kesalahan atau apa, saya marahi. Kayak pada umumnya kita, cuman kalau sampai ke bawah marah enggak. Ya VOC itu bukan dalam artian harus kasar enggak. VOC itu tegas kayak gitu kan. Kalau bahasanya yang umumnya bilang didikan POC. Didikan POC, saya juga didikan VOC. Ya gitu kan, jadi punya mental yang kuat. Bahkan untuk bicara fisiknya Faiz nggak pernah, kalau mandi dia tuh nggak pakai air hangat. Langsung air dingin, langsung berdiri, siram dari kepala. Nggak ada bilang drama-drama harus dari kaki, harus dari apa, pokoknya harus langsung dari kepala. Kayak kita pada umumnya lagi mandi. Bahkan dari kecil. Dan memang imunnya tinggi. Imunnya kuat. Iya. Dan dari kecil sudah pengertiannya juga udah
kelihatan ya. kelihatan. Sebenarnya ya karena keadaan gitu kan, tapi bagaimanapun ya tetaplah dia anak kecil yang butuh kasih sayang kayak gitu. Tadi bisa bikin susu sendiri walaupun udah nggak dibolehin karena nanti dibuat mainan gitu. Mandi, nyapu, bisa semua gitu. Mandi sendiri juga bisa. Mandi sendiri. Iya, bahkan untuk pernah PC sama salah satu influencer, dia lagi mandi. Dia mandi sendiri. Dia pakai gayung. Pakai gayung. Terus rewelnya dia pas momen apa? Pas lagi saya masak mungkin lagi nungguin nasi. Oh, lapar. Lapar dia tuh. Standar. Sama dia tuh kalau lagi makan, dia nggak mau makan kalau nggak ada sendok. Oh. Harus ada sendok. Udah. Mending dia nggak makan daripada nggak ada sendok. Jadi udah ada keinginan. Dia harus makan pakai sendok. Apa? Sama lagi kalau dia lagi jalan, baru nggak pakai helm. Baru helmnya ada kelihatan itu dia nggak. Mending nggak usah jalan lah kalau nggak pakai helm. Itu kan kebiasaan yang Mas Rama pasti ajarkan bahwa ya makan pakai sendok, berkendara harus pakai helm. Kacamata. Dia punya kacamata buat motor. Dia juga apa? Dia mau apa? Dia apa ya kalau saya? Dia nggak mau juga kalau tidak pakai kacamata. Dia tahu cara pasangnya, cara tempatnya. Bangga. Kebiasaan dari dulu. Kan itu sudah trait memang dari dulu dari kecil dia. Bahwasanya dia kalau harus makan pakai tangan kanan. Kalau bahkan untuk lap muka tisunya tangannya dia sendiri. Kan otomatis kan secara tidak langsung lebih mengurangi anunya kita. Iya. Untuk dia. Bukan kerepotan ya. Ya stimulasi juga sih sebenarnya itu kan. Dengan makan sendiri itu kan juga melatih motorik. Terus wah dia juga bisa menari. Dia nggak takut sama orang loh. Langsung itu kan saya bilang tadi persoalan waktu. Persoalan waktu. Dia apa hobi kesukaan dia selain tadi bermain air? Main bola. Oh, main bola. Iya, kalau hal lain sih kalau lebih ke musik dia suka musik. Sama kayak saya. Apalagi kalau lagi karaoke, dia excited sekali. Nyanyi apa? Udah bisa nyanyi? Belum sih, tapi kalau lagu yang paling dia suka itu ada itu, Love Me Not. Love Me? Not. Dari? Saya kurang tahu nama artinya. Tuh kok dia tahu lagu-lagu bisa? Kebiasaan dengar. Luar biasa deh. Tapi tadi saya sempet tanya, karena kan waktu Faiz datang tuh mungkin karena baru bangun ya, jadi agak nangis-nangis. Terus saya nanya, ini nggak mau nonton YouTube nggak? Terus Mas Rama tuh langsung tegas bilang, no screen time. Kalau sekarang tuh kan mungkin kalau kita anak rewel atau bingung lagi ribet kan kasih handphone anaknya biarin nonton. Kenapa memutuskan untuk tidak screen time pada Faiz? Berbahaya. Untuk anak-anak sekarang kita bisa lihat sendiri anak yang kebiasaan main gadget dengan yang tidak itu beda sekali Kak. Lebih apa ya, setidaknya saya Kak begini, saya tidak mau terapkan yang hal-hal yang begituan otomatis berpengaruh untuk dia kalau dia dewasa. Otomatis dia kalau dia kecanduan kan bahaya juga Kak. Berpengaruh juga untuk matanya, otaknya. Nanti daya tumbuhnya juga pasti agar berpengaruh. Pasti berpengaruh sekali kalau kita biasakan anak-anak main gadget. Bahkan dari dulu saya tidak terapkan, dari dulu sampai sekarang. Kadang memang saya kasih gadget kalau lagi posisinya lagi di luar, lagi kumpul sama orang, baru dia lagi rewel, saya kasih. Tapi untuk ada batasan-batasan tertentu. Kecuali kalau sudah lagi di rumah saya nggak biarkan. Kayak gini sekarang. Iya itu dia. Walaupun ada gadget di sini, tapnya ada. Untuk dia main nonton apa. Tapi kalau untuk biasakan sekarang nggak. Itu cuma terpakai kalau ketika di luar. Tapi kalau untuk keseharian nggak pernah. Mending dia main secara langsung supaya dia sambil belajar, sambil tahu kayak gini. Sekarang hasilnya kayak gini. Iya, pinter. Karena kalau dikasih screen time tuh juga takutnya jadi kecanduan ya, apalagi kalau makan gitu. Berarti makan dia nggak ada kesulitan ya. Karena tadi malah dia yang pengen makan terus. Dia nggak mau disuap. Maksudnya makan sendiri? Makan sendiri. Sekali diajarin langsung suka. Bahkan itu kalau dia lagi makan baru kita ambil makanannya dia sakit hati, marah, ngamuk dia. Dia nggak mau sekali diganggu makan, diambilin makanannya dia nggak mau. Pinter dan happy kalau saya lihat Faiz ini. Anaknya happy gitu. Dia itu kan kalau di kamar kan otomatis lebih tertutup lah kalau secara bermainnya. Tapi kalau ketika di luar kan itu ketemu sama orang, dia sapa, hai, nggak ada bilang rasa takut sama orang atau komunikasi sama orang, nggak ada. Cuman persoalan waktu aja.
Dia itu kalau kita lagi jalan di mall atau di tempat-tempat ramai, dia sapa orang semua, siapa yang lewat dia sapa. Nggak ada rasa takutnya sama orang. Biasanya kan itu kalau anak-anak kan kalau kita tutupi anunya, interaksinya sama orang otomatis kan ada rasa takut atau bagaimana, dia nggak ada. Takutnya takut apa ya? Takut baru lihat lah. Iya, ya standar anak kalau ngelihat orang asing, malah Iya. justru kalau nggak ada yang takut langsung mau sama orang nggak dikenal itu yang juga bahaya juga kayak gitu. Jadi masa-masa menutup dirinya sudah lewat lah ibaratnya ya. Sekarang sudah lebih terbuka Mas Ramanya, Faiznya juga udah mulai banyak main, udah punya temen, udah punya geng belum dia di deket Udah ada dia. kosan? Dia udah ada dia. Udah banyak temannya gitu kan. Udah banyak teman. Mas Rama, ini kan viral. Juga. Semua atensi, semua publik juga mengenal Faiz, mengenal Mas Rama. Dari pihak ibu ada respon nggak? Mungkin jadi pengen ketemu, karena kan posisinya jadi dipertanyakan banyak orang kan. Nggak ada. Saya yang ngomong. Hmm. Kamu nggak usah speak up, kamu nggak usah naik. Hmm. Kalau kau terlanjur naik panggung, selesai kau. Saya kan sampai sekarang sampai TV apa di narasiku itu nggak ada speak up soal dia. Jadi saya kemarin ngomong kayak gini, nggak usah naik, nggak usah ini. Faktanya memang kayak gini. Kalau kan kita secara pikir logika kan kalau dia benar, saya yang banyak bohongnya. Udah lama dia naik daun sebelum saya ke Jakarta. Dia udah klarifikasi, tapi saya udah ngomong ini fakta. Yang saya ngomong juga fakta. Setidaknya saya tidak speak up soal kamu, saya tidak sebut namamu. Intinya itu saja. Tidak membuka apa ya, hal-hal yang mungkin akan menjadi jejak digital nanti. Mungkin Faiz waktu udah gede jadi Intinya tahu. biar saya lah yang diserang, biar saya lah yang dicela. Intinya kau hidup rukun lah sama keluargamu, selesai. Kalau persoalan Faiz itu urusanku. Kalau yang chat terakhir kemarin cuma bilang terima kasih. Pas di stasiun TV kemarin. Dia cuma bilang terima kasih sudah tidak speak up soal pribadinya dia. Tapi jika suatu hari ingin bertemu aja? Enggak. Bahkan bukan bertemu untuk pribadi sih, bukan untuk sakit hati saya enggak. Saya lebih ke apa ya, sesama laki-laki enggak, pasti saya tahu lah posisinya. Posisi suaminya yang sekarang kan. Saya tahu. Tapi kalau seandainya Faiz yang ingin bertemu, mungkin dia bertanya ibu. Kalau untuk sekarang sih nggak mungkin. Tapi kalau dia ketika dewasa udah dewasa, saya tidak akan threat dia. Saya tidak akan larang dia. Saya akan kasih pilihan. Saya nggak bakal bilang kau harus jadi laki-laki begini, harus jadi anak kayak gini, nggak. Saya nggak mau gara-gara saya nanti jalannya Faiz itu terbatas. Jadi kalau saya cuma jelaskan, saya nanti nggak perlu jelaskan. Cukup media udah ada, di jejak digital udah ada, lihat sendiri. Persoalan kau mau ketemu sama orang, mamamu, nenekmu apa, itu urusan. Saya nggak akan larang, kau yang ngambil pilihan. Karena percuma kita threat anaknya kita, tapi kalau dia yang pengen, percuma. Bakalan jadi problem nanti antara anak sama bapak. Kan setidaknya ini HP, video, lihat sendiri. Cukup ini yang menjelaskan. Tapi menanggapi, karena kan ketika video viral Faiz di ruangan sendiri kan nggak ada yang support, ada yang ngasih semangat, tapi ada juga yang mungkin berkata tidak enak di hati gitu. Gimana menanggapi itu, Mas Rama? Saya cuma ngomong kayak gini, orang tidak bakalan paham, tidak bakalan mengerti jika dia tidak ada di posisi yang itu. Di antara 100% cuman yang 90% ini yang merasa empati karena mereka pernah di posisinya. 10%-nya yang umum. Dengan yang 0%-nya itu dia yang tidak pernah bisa jalani. Karena orang yang bakalan mengerti kayak itu orang yang pernah memang melewati, pernah di posisi itu. Jadi sulit dapatnya untuk bilang sampai empati kalau memang dia nggak pernah lewati. Tapi sudah terbiasa dengan komen-komen itu ya. Cuek aja. Masa bodoh saya kan. Ada sih beberapa saya ajak, ayolah kita ketemu. Oh, karena komennya nggak enak ya. Kalau memang akan ada beberapa memang isu-isu kemarin ya, saya nggak usah speak up. Ada beberapa isu saya cuman, ayo kita ketemu, siapkan narasimu, saya siapkan narasiku, kita live. Bahkan ada beberapa memang yang ingin memang jatuhkan saya kayak gini-gini, jadi saya cuma speak up, ayo kita ketemu. Jangan cuma pakai akun fake, jangan cuma berkuar-kuar di sini di situ, ayo kita ketemu. Kita mediasi bicara kayak gini secara live. Kalau memang saya salah, proses. Kalau kau salah, kita proses, selesai.
Yang mengkritisi itu lebih ke mengkritik parenting atau apa sih? Yang komen-komen nggak Pribadi. Oh pribadi. Jadi sok paling kenal Mas Rama gitu ya? So paling tahu lah. Sementara dari pihak keluarga, semua saudara keluarga dan orang tua 50% yang dia tahu soal saya dengan Faiz. Tapi dari keluarga Mas Rama support, membantu jika terbuka lah, jika ada Maksudnya butuh kalau saya tiba-tiba butuh apa-apa, paling cepat itu sejam. Mereka udah datang, kan posisinya itu mereka agak jauh. Beda jauh. Beda Jauh sekali. lokasi Kalau ya? orang tua 5 jam. Oh oke. Kalau kakak kedua sama pertama itu sama 2 jam. Dia 2 jam. Tapi kalau saya butuh sesuatu mereka langsung datang. Mungkin netizen juga banyak yang bertanya kenapa kok anaknya nggak dititipin, kenapa nggak anaknya dititipin kakek nenek, karena tidak semudah itu ya sebagai orang tua. Di sisi lain juga Kak, dia makan masing-masing Kak, terutama bapak saya juga dia punya anak kecil, dia udah tua juga. Sama kakak pertama dan kedua juga punya anak kecil. Dan memang saya bukan nggak mau sih Kak, tapi lebih kasihan lah. Kasihan kalau Faiz. Saya tahu kan Faiz kita lihat saja kayak gini, aktifnya kayak bagaimana. Takutnya nanti entah itu kesibukannya terganggu, entah itu nanti dia ngerusakin apa-apa. Malah jadi Slack, problem baru ya, gitu saya paham. Baru nanti kita otomatis di jalan atau di rumah traveling. Yang penting biarlah sama saya saja, terserah netizen mau ngomong apa. Terakhir Mas Rama, apa harapan Mas Rama kepada Faiz? Mungkin jika nanti Faiz gede-gede nontonin, wah papa aku. Atau harapan kepada? Harapan apa? Saya cuma setidaknya dia bisa lihat lah perjuangan orang tuanya kemarin. Setidaknya saya buat videonya kan ini bukan untuk apa Kak, untuk dia juga. Sama kayak kita kemarin waktu kita kecil, nggak ada yang bisa kita lihat ketika dewasa. Apa yang kita mau lihat? Ada yang bangga, ini foto saya waktu sama orang tua saya. Kalau Faiz, kalau besar, apa yang dia mau lihat? Misalnya kalau itu cuman saya, kalau untuk Faiz cuman itu. Semoga nanti kalau dia dewasa dia bisa lihat perjuangan saya. Cara saya urus dia sampai di titik yang sekarang. Kalau yang lain nggak ada sih. Sehat terus pasti ya Faiz. Kalau itu yang nggak perlu dijelaskan otomatis maunya kayak itu. Thank you Mas Rama. Udah sharing tadi juga tips parenting sebenarnya. Banyak tips-tips parenting dari Mas Rama juga yang mungkin Zoners bisa contoh tadi bahwa anak kalau udah dibiasain gadget udah pasti akan kemana-mana. Ada ketergantungan, kekhawatiran seperti itu. Thank you juga buat Faiz. Sampai jumpa Zoners. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Bye.